Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Berujar! Bebas berujar. Tangan dulu buat kita. Sebelum mulai kita buka dulu deh Neng ya. Aduh. Biar tampan dan cantik. Udah vaksin. Gitu ya. Biar kelihatan Udah vaksin tampannya ya. gitu loh. Udah vaksin kan? Oke. Sore ini hari Rabu, saya kedatangan teman-teman PPIP Cilegon atau apa sih? Suralaya. 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 Boleh dong sebelum dimulai kita perkenalkan diri, memperkenalkan diri, nama, jabatannya apa, terus PPIP itu apa? Tadi perkenalan dulu. Oke. Dimulai dari ketua atau Tak kenal makanya tak sayang gitu ya katanya. Atau tak kenal tak dekat gitu ya. Saya Bangun Wijayanto, jabatan di Persatuan Pegawai Indonesia Power sebagai ketua. Hari ini saya bawa tim yang cukup solid dari kami. Di sebelah kiri saya yang tampan, muda dan energik, ya. Siapa? Langsung kenalan diri sendiri. Nandario Aindrasya. Biar lebih kenalnya panggil Ben aja. Oh, Ben. Kalau saya jabatan di Persatuan Pegawai Indonesia Power di Wakil Ketua 2. Selanjutnya ada yang ngurusin uang nih, karena suatu organisasi nggak mungkin nggak ada yang ngurusin penerimaan dan pengeluaran uang. Sebelah kanan saya, bukan Mbak Mega ya, Iya, tapi sebelah kanan kanannya sebelah kanannya lagi ada Mbak Dia. Silahkan memperkenalkan diri Mbak. Nama saya Hayudi Ominasis, biasa dipanggil Dia. Jabatan di PP sekarang sebagai bendahara. Jangan diculik ya. Iya. Jangan diculik. Yang paling galak, yang paling galak. Oh, paling galak juga. Biasanya kalau megang uang paling galak. Ketahuan ya. Boleh dong diceritain ketua, apa sih PPIP itu? Iya. Apa sejenis apa gitu? Sejenis apa ya? Oke, Persatuan Pegawai Indonesia sama halnya dengan hampir sama dengan serikat pekerja yang ada di setiap perusahaan, merupakan suatu kewajiban perusahaan membentuk serikat pekerja di mana di dalamnya supaya ada egaliter, kesamaan hak dan kewajiban. Kita pun juga punya PKB. Nah, fungsinya PPIP di sini apa sih gitu ya? Sebagai wadah yang jelas ya kan. Terus kita kalau bilang EAF, kita mengedukasi, edukasi. Yang kedua adalah advokasi. Advokasi ini kalau seandainya ada pegawai yang merasa haknya dicederai atau tidak diberikan, kami coba melakukan advokasi. Yang terakhir ada finansial kesejahteraan. Kita juga menjaga keseimbangan antara kewajiban yang sudah dilakukan oleh pegawai dan hak yang diterima. Itu sih kurang lebih menjaga sebagai wadah aspirasi warga, sebagai wadah kita kumpul-kumpul, ngopi-ngopi bareng, gitu ya. Jadi lebih jatuhnya untuk kesejahteraan pegawai sih ya. Betul, terakhir kesejahteraan pegawai, betul. Kegiatannya apa sih selain itu? Atau kan ini kan sudah kayak macam organisasi ya? Betul. Kayak macam organisasi berarti kan punya kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan jangka pendek, jangka panjang. Nah itu boleh dong diceritain. Kurang lebih setiap masa jabatan kita ada 3 tahun ya Mbak Mega. Adapun kegiatan-kegiatan, kita ada kegiatan internal, kemudian ada kegiatan eksternal. Mungkin bisa diceritakan sedikit yang di bawahnya Mas Ben ini, kegiatan internalnya seperti apa dan bendahara ngapain aja sih? Silahkan dari Mas Ben dulu. Jadi di bawah ketua, kemudian ada 2 wakil. Aduh, Oh, di sana ya? udah ganteng itu kelihatan gantengnya. Oke, siap. Jadi ada 2 wakil, kemudian di bawahnya itu ada beberapa kadif. Jadi seperti ada di kadif olahraga dan seni. Jadi itu untuk menjalin silaturahmi antara bakat gitu ataupun passion gitu ya. Selain kita profesional bekerja, kemudian di luar dari pekerjaan kan ada yang suka main bola, kemudian yang suka musik gitu. Nah itu kita sebagai wadah tadi tuh, sebagai wadah. Jadi kita mengakomodir dari para karyawan atau anggota dari kami itu mau seperti apa. Misalkan
ada yang suka sepak bola gitu, kami juga ada jadwalnya. Kemudian ada juga yang di divisi kerohanian. Jadi ada seperti kajian-kajian, kami mengadakan kajian. Terus kemudian ada di bendahara itu, mau Mbak Dia apa saya yang jelasin? Itu ada seperti Mbak Dia aja deh. Silakan Bu Dia. Bendahara kita juga punya si dana dan usaha, yaitu gimana sih cara selain ada pengeluaran, kita kan pasti butuh pemasukan ya. Jadi kita usaha, apa yang kita buat nanti kita bisa distribusikan ke pegawai, misalnya jual apa. Yang kemarin yang sudah kita lakukan adalah ID card kayak gitu. Jadi ada partisipasi pegawai nanti membeli ID card dan uangnya juga untuk pegawai semua gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Satu lagi tuh yang kan tadi kan ada advokasi ya tadi itu. Nah, kami juga ada hubungan industrial itu. Jadi ya seperti ada PKB tadi, perjanjian kerja bersama itu ada satu divisi tersendiri yang untuk menggali aspirasi dari rekan-rekan yang lain nih untuk adanya perubahan dari PKB ataupun sebagai advokasi dari rekan-rekan yang lain seperti itu. Iya. Biasanya kalau serikat kerja itu kan identik sama demo-demoan tuh. Nah, teman-teman PPIP ini demo-demoan segala nggak sih? Ya. Bobo spanduk bikin Kita lihat dari teman-teman ini ya. Oh, udah bikin spanduk. Mungkin gini ya. Banyak sedikit bekerja, siap. banyak bercinta misalnya. Atau gimana ini? Jadi gini, bedanya kami dengan serikat pekerja lain mungkin ya, hubungan sinergisitas kita jaga dengan manajemen antara hak dan kewajiban. Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa melakukan negosiasi PKB dengan baik, sehingga terkait dengan urusan hak dan kewajiban secara internal, kami alhamdulillah sampai saat ini terakomodir. Misalnya contoh hak-hak cuti melahirkan, kemudian hak-hak cuti tahunan, hak-hak cuti besar, bahkan setelah 5 tahun kita dapat 60 hari kan gitu ya. Iya, 6 tahun kita dapat 60 hari gitu ya. Kalau mau yang umroh ataupun peribadatan yang lain kan bisa melakukan itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak diperlukan adanya seperti itu, tetapi ada kegiatan-kegiatan eksternal yang kita jalanin, fungsinya adalah untuk menjaga sustainable perusahaan. Karena kita kan nggak hanya dari dalam ya, nggak hanya dari dalam di rongrongnya, tetapi dari luar, misalnya persaingan bisnis dan sebagainya. Untuk saat ini kita sedang berjuang bersama SPPLN Group terkait dengan aset-aset kita yang mau ditransfer ke perusahaan BUMN lain. Contohnya kondisi saat ini salah satu panas bumi PLTP panas bumi yang kami punya mau ditransfer ke anak perusahaan Pertamina, dan ada indikasi aset itu mau dijual. Nah, yang kami khawatirkan adalah ketika aset ini dilakukan go public atau penjualan kepada swasta atau tidak dikelola oleh pemerintah, ini sangat bahaya. Karena apa? Ketika pengelolaan ketenaga listrikan ini, energi, tidak dikelola negara, kemudian harganya pasti akan naik karena sesuai dengan market. Dipastikan mungkin untuk sekarang 1.400-1.500 kWh per kWh. Kemungkinan seperti di Filipina yang sudah dilakukan privatisasi atas pembangkitnya, atas distribusinya, atas yang lain-lainnya, saat ini kurang lebih sekitar 2.500 sampai 3.000, 2 kali lipat dari kita gitu ya. Itu yang dampak sangat besar apabila kemungkinan ini terjadi. Makanya dari kami Serikat Pekerja, kami berharap pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Listrikan Junto nomor 30 tahun 2009, Junto terkait dengan UU Ciker yang sekarang masuk ke Ciker juga, itu pengelolaan ketenaga listrikan ada 4. Yang pertama adalah pembangkitan, yang kedua adalah transmisi, yang ketiga adalah distribusi, dan yang keempat niaga. Itu dikelola oleh negara.
Dan sesuai dengan Kepres yang diturunkan untuk PLN, PLN yang berhak untuk melakukan itu, gitu ya. Bukan swasta ataupun bukan BUMN lain. Kalau BUMN lain, monggo silahkan dibuatkan Kepres baru gitu ya, agar sesuai dengan konstitusi. Yang kami tuntut adalah bahwa pembangkit ini nggak hanya distribusi, pembangkit, transmisi, jadi PLN bukan hanya jualan, tapi dari hulu sampai hilir ini dikelola oleh negara dan Kepresnya menunjuk ke PLN. Itu yang kami harapkan dari perjuangan kami. Untuk apa sih? Yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat, karena hajat hidup orang banyak dan energi kalau sudah dikuasain swasta atau pribadi atau kelompok, dipastikan negara itu gampang banget diserang, Mbak, gitu ya. Itu aja sih bahayanya. Siaran nanti nggak bisa siaran, dikit-dikit dimatiin ya. Berarti kan ini Roma-Romanya udah gue serius ini. Ya serius ya. Aduh. Jadi kan tadi ini aku nyimak nih. Wah, jadi kan ini ibaratnya ada indikasi swasta mau kerjasama atau mau apa sih? Mau kerjasama atau mau apa tadi itu? Iya, caranya banyak ya, mungkin masuk ke kami atau ingin menguasai ya. Yang pertama, kenapa sih enak banget di bisnis pembangkitan? Yang pertama, pembangkitan ini kontraknya 20 sampai 25 tahun biasanya. Namanya PPA, Power Purchase Agreement, yang dikeluarkan oleh PLN gitu ya. Nah, Power Purchase Agreement ini, kalau swasta kita ada sistem TOP, take or pay. Jadi di awal sudah di state 80%, 70% gitu ya. Dipakai nggak dipakai suruh bayar tuh, kan gitu ya. Dengan program 35.000, di program 10.000, ini yang memberatkan PLN sebenarnya. Bedanya PLN dengan BUMN yang lain yang hutang, PLN mungkin hutang nambah 200T, tapi dipastikan kami asetnya sekarang adalah aset BUMN terbesar dengan totali 1.500 triliun. Nomor 1 di Indonesia. Dan kenapa bisa seperti itu? Ya, tata kelola kami sebenarnya sudah baik kan gitu ya. Yang baik ini ya mohon ditampilkan, bukan hanya utang PLN 500, PLN bangkrut. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, PLN disuruh jadi kalau kita bicara BUMN tuh ada dua. Yang pertama adalah dia sebagai services. Yang kedua, dia sebagai seperti pendapatan buat negara gitu ya. Contoh bank gitu ya. Contoh itu kan bertolak belakang sebenarnya. Kenapa saya bertolak belakang? Kami disuruh melakukan elektrifikasi 100% seluruh Indonesia dari tapal batas ujung ke ujung. Hal ini yang dilakukan juga Simpati Air, di mana rugi pun dijalankan gitu ya. Di satu sisi harga TDL juga diketok oleh pemerintah. Untuk saat ini alhamdulillah masih dikelola oleh pemerintah karena dari hulu sampai hilir masih kami. Tetapi kondisinya apabila dari hulunya sudah diambil gitu ya oleh swasta, pasti bisa dibayangkan berapa listrik yang akan diterima oleh masyarakat, harganya kira-kira berapa ya tadi yang saya sebutkan. Yang jelas Mbak, kalau biasanya kita bisa pakai AC, ya nanti pakai kipas angin aja lah, kipas angin tangan ya. Serius katanya. Iya. Kipas angin tangan gitu ya. Atau kipas angin yang ini nih, yang ada puteran gitu ya. Yang ini nih. Tapi yang jelas gini. Aku nggak paham. Yang jelas Enggak, kita ngomongin apa sih? Memang sore-sore aslinya jangan ngomongin yang berat-berat, tetapi ya paling enak kepo ya. Paling enak di sore-sore harusnya ngopi Pak Sekjen atau kopi gitu ya. Itu jauh lebih enak ya. Ini kayaknya podcastnya jadi serius gara-gara saya ngomongin yang gitu-gitu ya. Aduh. Tapi yang jelas tambahin. Eksternal kita ya intinya kami berusaha berjuang karena untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau kita mikir misalnya teman-teman PPIP sudah berjuang agar
apa ya, itu nggak terjadi gitu. Tapi kan kayaknya itu program pemerintah ya. Kayaknya kalau tidak dilaksanakan pun kayaknya nggak mungkin ya gitu. Misalnya itu tetap terjadi. Yang membahayakan buat masyarakat apa sih? Kita bicara masyarakat loh, bukan karena lingkupnya harus keluar nih, eksternal nih. Apa sih yang membahayakan buat masyarakat kalau misalnya itu tetap dilaksanakan? Ya, berbagai banyak contoh ketika pengelolaan back to swasta bukan negara, otomatis Duit. Profit yang tinggi yang dibutuhkan, kan gitu ya. Profit yang tinggi, apa sih yang dilakukan? Yang pertama adalah pengurangan kos biaya. Yang kedua, harga TDL dinaikkan, misalnya harga penjualan naik. Pilihannya kan dua itu. Nah, pengurangan biaya biasanya ini yang paling berbahaya. Pegawai dan outsourcing. Nah, yang jadi masalah adalah outsourcing yang di Suralaya nih. Teman-teman outsourcing yang di Suralaya kira-kira kalau udah punya swasta, ini kan bakal pengurangan. Kejadiannya seperti apa? Tangga sebelah lah, tahu ya. Yang ada di saya nggak sebutin ini nanti. Tetangga sebelah, BUMN sebelah gitu ya. Beberapa outsourcing dikurangi kan gitu ya. Nah, kami nggak mau kejadian seperti itu karena ribuan kepala keluarga bergantung hidup ke PLTU Suralaya. Jadi serius lagi kan tapi, aduh. Maksud saya gini, kalau itu benar-benar terjadi, berarti fixed cost-nya pertama kali itu. Jadi mohon dukungannya masyarakat, kita lagi berjuang biar tahu nih. Jadi masyarakat Suralaya dan sekitarnya yang cari duit bareng-bareng kita nih ya, yuk kita jaga bareng-bareng PLTU Suralaya. Itu sih sawah ladang. Itu yang sekitar. Kalau yang nggak sekitar, yang jelas tadi ini ya Mbak Mega, terkait dengan harga listrik. Kalau harga listrik naik, ya jelas otomatis semua biaya kehidupan, bahan pokok pasti naik. Jangan-jangan nanti bedaknya biasanya baby brown gitu ya. Baby brown atau Pakai juga ya. dikit. Mana pakainya bukan pakai baby brown, buat siapa itu? Jangan, nanti bini gua nonton ya. Kita close lagi, Mbak. Lanjut. Tadi saya diingetin suka duka jadi pengurus PPIP apa. Oh, gitu nggak ya? ada di catatan saya tuh nggak ada. Aduh. Suka dukanya dulu deh, maksudnya biar ini nggak serius-serius. Iya, serius. Suka Ya dukanya kalau semangat ini kerja, masih tetap mau silakan kerja. suka duka. Duka, susah ya suka duka. Banyak sukanya, banyak dukanya. Perspektif sih, tapi kalau sukanya sendiri sih kalau dari saya Suka saya? Oh enggak ya? kan belekan Pak. Lihatnya ke kamera bro, bukan ke. Lu fokusnya ke sini. Nggak boleh ya? Harus Lihat kamera bro. Aduh. Coba lihat sini. Jadi sambil gini-gini ya. Iya. Kalau sukanya, kalau saya pribadi sih misalkan dapat mandat nih, terus contoh gampangnya misalkan kita dapat ya mandat tadi tuh ya, terus kita lakuin dengan ikhlas gitu ya, terus yang kita Lakukan. mandat yang kita lakukan itu ya mandatnya ini berjalan berhasil gitu ya, itu tuh ya balik lagi tuh ke hati tuh jadi tentrem. Saya berarti berguna nih buat Teman-teman lah ya. samping-samping saya gitu lah, nggak usah jauh-jauh sampai Indonesia Raya gitu ya, tapi buat sekitar lah, buat teman-teman yang lain. Kalau dukanya ya kayak Mbak Mega tadi yang bilang tuh, terus Gimana? bekerja lupa bercinta. Jarang pulang rumah maksudnya. Itu nggak boleh, biasain. Ya, tapi itu resiko ya. Tapi yang kita bawa itu ya mulia sih, mulia. Masya Allah. Kan aspirasi mulia itu ya. Jadi
Mulia bukan mantan pacar kan? Jadi kadang ya namanya capek, masih capek Mbak ya. Namanya udah kerja, terus Masih tetap harus belum ngurusin. lembur gitu ya. Tapi terus tiba-tiba ada kumpul, telepon, kumpul. Tapi ya kalau kita nikmatin ya balik lagi sih dukanya itu jadi Lupa bercinta. Oh enggak ya? oh tetap bisa diatur. Oh tetap bisa. Kalau Mbak Di apa Mbak Di? Silakan Mbak Di. Di PP ini kebetulan dia ada periode kedua ya, kita ada periode kedua. Terus sukanya ya itu benar karena kita kerja dengan keikhlasan ya. Masya Allah. Benar nggak teman-teman? Iya. Bener nggak nih? Jadi senang juga sebagai itu ya kita bisa berguna dengan buat pegawai-pegawai lainnya. Jadi kalau ada masalah bisa saling sharing atau kita berusaha membantu memecahkan masalah tersebut. Nah terus dukanya ya namanya ibu-ibu nih ya Mbak ya. Jadi kita harus bagi tugas nih antara rumah, kantor, dan organisasi. Nah. Terus di Surabaya kan mayoritas laki-laki nih. Nah, bapak-bapak tahu sendiri kan, ada yang susah diatur. Terus Siapa nih Mbak? Mbak curhat, siapa yang sudah diatur? ada tuh kadang suka bilang, iya, enggak, jangan kayak gitu. Ya, tapi selama teman-teman ini alhamdulillah kita kompak di BPH ini ada 7 orang. Kompak alhamdulillah dan kegiatan-kegiatan berlangsung dengan baik. Alhamdulillah. Mohon doanya supaya juga kita tetap solid dan PP Indonesia Power Surabaya tetap jaya. Go. Maju sejahtera. Tapi gesekan-gesekan di organisasi itu kan pasti ada tuh. Udah terjadi belum itu? Gesekan di organisasi. Ketua aja belum, ketua belum, soal kan. Oh iya. Ini kayaknya lebih banyak nih, lebih banyak ya. Iya, kalau sedikit cerita, kalau ceritain panjang banget, tapi yang jelas saya diamanahin ketua dari teman-teman ini, jadi amanah paling berat gitu ya. Sukanya ya karena dari awal ya, dari mahasiswa, dari SMA, OSIS, mahasiswa juga ikut kemahasiswaan gitu ya. Terus kemudian sekarang juga jadi ketua organisasi gitu ya. Memang passion, ada hasrat dalam diri sendiri bahwa ini adalah kalau saya sih satu bentuk ibadah. Mungkin jalur saya masuk surga salah satunya dari sini, gitu ya. Bisa gandeng bareng-bareng. Bisa gandeng bareng-bareng. Kalau disuruh ngaji, sholat, puasa yang ini kan juga lagi perbaikan kan gitu ya. Nah kalau dukanya ya. Jujur saya sendiri jauh dari istri memang ya. Istri saya di Jakarta, jadi tiap hari kerjanya ya seminggu sekali baru pulang. Ya dukanya kadang-kadang Sabtu Minggu pun diambil waktunya buat, dan itu harus direlakan dan harus dijelaskan pastinya. Ya mami, jangan sabar ya. Gitu paling ya, suka dukanya. Jadi ya, dan itu harus dijalani lah. Tadi yang dibilang Mbak Dia, bagian antara keluarga, kantor harus profesional juga, terus organisasi juga harus tanggung jawab. Tapi yang jelas kita happy ya, happy. Happy-nya ngambang sih. bukan happy asmara tapi kan. Happy-nya ngambang. Terus itu BTW Anyway Busway berapa sih anggotanya? Apa itu yang turut serta menjadi anggota itu harus karyawan? Ya, harus karyawan sesuai dengan jumlah jumlah pegawai. IP saat ini kurang lebih 650-an lah ya, 650-an. Dan itu berarti 650 keluarga kan gitu ya. Jadi kadang-kadang keluarganya juga datang nih curhat-curhat gitu ya. Tit gitu ya. Sensor. Iya, pas ngomelin ketua sih ya. Iya, satu IP kurang lebih ada 4.000-an lah ya, 4.000 pegawai. Ya, 3.000 jadi istri, anak gitu ya. Kadang kita family gathering juga bareng-bareng.
Kurang lebih gitu. Boleh nggak sih kita balik lagi ke obrolan serius tadi? Oh iya, gimana Mbak Kita Mega? ngomongin yang tadi, kayak masih ngeganjel gitu, masih ngeganjel. Misalnya itu tetap terjadi nih, penasaran ya, Mas, itu tetap terjadi dan dilakukan oleh pemerintah. Terus yang mengancam IP apa sih? Oh. Ada nggak sih? Wah, kalau tadi yang mengancam masyarakat sudah dijelaskan, Iya. mengancam IP apa sih? IP-nya itu apa gitu loh? Yang pertama, sebenarnya ada banyak hal yang sudah kita lakukan sampai kita melakukan koordinasi dengan PSI. PSI itu Public Service International, jadi serikat pekerja seluruh dunia, afiliasi kurang lebih 136 negara, 34 juta anggota, bayangin banyak ya, banyak banget gitu ya. Dan sudah coba menyurati Pak Presiden gitu ya. Nanti ditonton sama Presiden. Iya. Amin gitu ya. Yang jelas kalau untuk IP sendiri, ketika ada transfer aset, berarti yang tadinya pemilik siap-siap kita jadi pekerja di atas aset yang tadinya kita pemilik. Sama halnya Mbak Mega punya rumah gitu ya, yang tadinya disewain sama saya, tiba-tiba kita suruh kawin paksa nih, habis gitu ya. Oh iya, kan contohnya gitu ya. Terus tiba-tiba gitu ya, harta gono gininya diambil. Mbak Meganya suruh jadi pekerja di situ, kurang lebih gitu kasarannya gitu ya. Gitu. Soalnya ini kawin loh, jadi bingung. Nikah paksa lah, nikah gitu. paksa gitu ya. Iya. Jadi IP disuruh nikah paksa, terus habis itu jadi pekerja di situ juga, jadi asetnya jadi bukan milik IP, tapi paling cuma berapa persen gitu ya. Jadi ketahanan sustainability perusahaan juga dipertanyakan. Tapi yang jelas kami akan berusaha sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Tapi itu tadi ya, untuk memperjuangkan konstitusi. Kita sesuai dengan konstitusi. Kalau konstitusi bilang ya listrik ini harus dikelola negara, ya mohon Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak para pejabat yang sedang membuat kebijakan, mohon dapat dilakukan sesuai konstitusi Bapak, dan pengelolaan negara harus di tangan negara dan untuk kemaslahatan masyarakat. Serius banget tapi jadinya. Luar biasa. Penjelasannya cukup tercerahkan sih sebenarnya. Tercerahkan ya. Tadinya sih masih apa ini holding apa, tapi sekarang tercerahkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang hanya nonton ini dan tepuk tangan. Yang pertanyaan tadi tuh apa tuh? ada apa diibaratkan kepada kawin paksa itu apa maksudnya? Cuma itu kan mengurangi. Yang kepikiran cuma itu Iya, mungkin. itu doang. Dari penonton setia katanya mau. Iya gimana? Oh iya nih, apa namanya? Saya penonton setia berujar ceritanya. Yes. Jadi sering nanya-nanya agak detail juga. Ini di luar soal isu yang diangkat teman-teman di PPIP dan internal PPIP ya. Ini apa namanya, PPIP kan mewadahi pekerja-pekerja dan karyawan di IP ya. Nah, saya mau nanya gini, soal beberapa bulan akhir-akhir inilah Indonesia Power itu khususnya pembangkit listrik yang masih menggunakan batu bara itu sering diserang kan ya? Sering diserang dengan isu-isu yang Green apa namanya, yang ya Mas tahu sendiri kan, gimana isu itu terus apalagi Suralaya itu yang paling sering tuh muncul cerobongnya itu. Nah ini maksudnya saya, ada nggak sih gerakan yang memang dilakukan oleh PPIP terhadap isu itu? Entah gerakan atau membendung isu ataupun menjawab isu ke masyarakat gitu-gitu. Ada nggak sih? Iya. Yang tadi dari awal kami dan manajemen sinergi ya. Isu itu bukan hanya buat PPIP, tetapi untuk satu kesatuan perusahaan, baik itu manajemen maupun kami. Yang pertama, memang PLTU batubara di dunia itu, jadi kalau ketika orang berpikir tutup dong polusi dan sebagainya, kita harusnya pakai data. Ya.
ketika kita ambil data kerusakan lingkungan akibat PLTU batubara yang dibilang Jakarta dari PLTU batubara, ternyata setelah PPKM Jakarta biru karena saya orang Jakarta asli. Nah, berarti ternyata bukan dari PLTU kan? Setelah PPKM istilahnya gitu ya, kendaraan bermotor tidak ada, ternyata kondisinya juga biru Jakarta. Berarti bukan dari PLTU batubara. Ini real. Walaupun kita punya kajian di mana kajian itu bahwa kita cuma sampai berapa kilometer dan kita mengelola, kebetulan Rendal perencanaan pengendaliannya ada di depan tuh Pak Kris Loana untuk lingkungan. Jadi kita pengambilan baku mutu air, baku mutu udara itu sudah dilakukan dan itu dilaporkan ke KLHK. Alhamdulillah sampai sekarang juga proper hijau masih ya Pak Kris ya kan gitu ya. Sudah 7 kali proper hijau, itu pembuktian dari kami. Terus yang secara ya kalau kami berpikirnya secara politis juga ya. Kenapa sih mau ditutup? Padahal kami paling murah harganya. Harga pembangkitan. Bahkan di Jerman atau di Inggris pun yang bilang sudah 100% EBT, mereka bukan pura-pura EBT, iya benar EBT. Mereka kebutuhannya adalah 89.000 megawatt. Dia 100.000 itu batu bara fosil istilahnya gitu ya, 100.000 EBT. Ketika EBT-nya enggak, baseload-nya adalah dari batu bara. Sampai saat ini aja karena gas terlalu mahal, bisa dibuka di CNBC tanggal 25-26 lah ya. Di situ ada berita bahwa Inggris akan kembali lagi ke batu bara karena harga yang kompetitif, terus kemudian lebih murah kan, nggak membebani masyarakat lagi-lagi itu ya. Nah, saya nggak tahu ya. Saya berharap Greenpeace independen, nggak dibayar seseorang gitu ya, atau yang memberitakan kami itu nggak dibayar. Nggak apa-apa buat masukan dan kritikan, itu jauh lebih baik yang membangun kami. Tapi mohon juga berikan masukan untuk solusi buat kami. Jadi gitu ya, bukan hanya kritikan. Yuk kita bareng-bareng bangun Indonesia melalui kota Cilegon kan gitu ya, melalui daerah terpencil di Kelurahan Suralaya. Nah dari situ kita kembangkan kota Cilegon. Mudah-mudahan kami juga support gitu ya terkait dengan berita-berita itu, dan dipastikan kalau seandainya PLTU batubara mati, dipastikan harga listrik melonjak jauh karena sampai saat ini yang menopang TDL sebesar 1.500 per kWh BPP-nya adalah batu bara karena cuma di angka 800. Kalau kita pakai gas sekitar 3 kali lipatnya, sekitar 2.500, 3.000. Kalau kita pakai minyak jauh lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kenapa masih batu bara? Ya saya nggak tahu nih, politik luar negerinya jauh lebih kencang ya. Toh mereka pun masih pakai batu bara, tetapi disembunyikan dalam bentuk EBT-nya berlebih. Ya. Sebenarnya yang dibutuhkan kelistrikan tuh 4 ya. Yang pertama keandalan dulu, yang kedua keekonomisan, harga murah. Ya. Keandalan ini biar cepet. Yang bisa EBT nggak bisa keandalan karena sinar matahari cuman sampai misalnya jam 12, jam 3 sore gitu ya. Terus angin ya, anginnya cuman angin kalau ada angin kan gitu. PLTA nggak bisa kita ngalirin air terus. Kalau waduknya udah turun ya udah, berarti ya udah cukup segitu gitu. Nah, yang kedua baru keekonomisan. Keandalan batu bara paling handal karena supply chain-nya ada, kita juga punya batu bara. Kedua, keekonomisan, jelas yang paling ekonomis air, tapi nggak sustain. Yang pertama dia kalah, makanya batu bara. Nah, buat masyarakat sekitar terkait dengan pemberitaan kami, yang jelas yuk bareng-bareng beri masukan kami, beri kritikan, nggak hanya kritik tapi solusi. Mudah-mudahan kita bareng-bareng ngejaga PLTU Suralaya, menjaga ketahanan energi, menjaga harga listrik masih dikelola oleh negara gitu ya. Sekali lagi PPIP, PPIP, PPIP sejahtera. Pokoknya iya aja. Ini harusnya nanti setelah acara ini ada giveaway nih. Oke. Teman-teman yang habis
subscribe, tonton, Aduh. share, harusnya ada giveaway. Yang jelas giveaway-nya nanti ditangani oleh Pak Kris ya. Dia sebagai penonton di sana tuh. Ya minimal giveaway-nya apa Pak Kris? Nah, gitu. Nanti ada ada 5. giveaway berapa deh giveaway? 5 buah. Ada 5 barang. 5 buah yang beruntung ya. Giveaway untuk 5 orang. 5 orang yang beruntung. Like, subscribe, And comment. komen, share. Kirim buktinya ke DM IG Mbak Mega. Oh, kira-kira Mbak Mega ke ya. DM saya nanti aja. Oh, gitu ya. Ada yang janji 5, kita janji 5. Iya 5 ya Kak Kris. Tanya. Ini sudah Terinformasikan dengan baik ya. Terinformasikan dan terjawab, tercerahkan sih. Sebenarnya kemarin dengan Pak JM sudah tercerahkan. Ini lebih cerah lagi. Nah, lebih cerah lagi. Kalau datang lagi ke sini sudah terang beneran. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Berujar sore hari ini. Teman-teman TPIP, semoga ya ibu-ibu di belakang. Bocor loh ini. Terima kasih sudah datang ke sini teman-teman. Kebetulan di belakang ada 700 orang sih ya. Kita syuting dan mereka syuting juga. Jadi kita selesai udah ya, masih Udah. Cukup. Sudah? Cukup. Mbak Dia sudah? Kak Kris, ada yang mau sampaikan? Teman-teman yang lain? Cukup ya? Kita sudahi dulu obrolan kita sore ini. Nanti giveaway-nya yang tadi disebutin. Pak Kris. Iya begitu pokoknya, kurang lebih dadah semuanya. Terima kasih dari Sista. Sampai ketemu lagi dengan saya di Berujar. Bebas berujar.